Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Teman-teman Masjid Air, Basirah dan peserta kafilah yang semoga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan ke-12 ini insyaallah kita akan melanjutkan membaca kitab Fikih Muyasar, dan kita sudah berada di bab kedua, yaitu tentang Thaharah. Dalam pembahasan keempat tentang kesucian wadah atau bejana yang berbahan kulit dari bangkai hewan, ya, dari hewan yang mati tanpa disembelih. Jadi zaman dulu ada bejana-bejana yang terbuat dari kulit hewan, dan itu menjadi wadah mereka, wadah untuk air dan lain sebagainya. Bahkan wadah minum mereka tidak Tupperware kayak kita sekarang, tapi ya udah dari kulit. Sebagaimana kemarin seorang wanita musyrik yang airnya digunakan untuk wudhu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, itu juga dari kulit. Nah, kita akan membahas tentang kulit tapi dari bangkai hewan. Hewannya mati tapi tidak disembelih. Nah, itu bagaimana? Kita akan membaca penjelasan tersebut dari kitab Fikih Muyasar. Dan tentu pembahasan ini ada khilaf di sana, ada pembahasan-pembahasan yang lain, ada pendapat-pendapat yang lain yang tidak sebagaimana dalam kitab ini. Bagi yang ingin mempelajari lebih lanjut bisa membaca dalam kitab-kitab fikih yang lainnya. Tapi kita akan membaca kitab Fikih Muyasar karena kita sekarang adalah Fikih Muyasar. Kulit bangkai hewan apabila telah disamak maka boleh digunakan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kulit apa saja ketika sudah disamak maka akan suci. Ayyuma ihabin dubiko faqad tahura. Hadis riwayat At-Tirmidzi 1650 dan Muslim nomor 366. Kullu ihabin dubiko faqad tahura. Ya. Ada dua lafaz seperti itu. Begitu juga berdasarkan sebuah hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati bangkai kambing. Nabi pernah melewati bangkai kambing. Lalu beliau berkata, kenapa mereka ini tidak mengambil kulitnya lalu disamak? Kenapa mereka tidak mengambil kulitnya lalu disamak lalu dimanfaatkan? Para sahabat berkata, innaha mayyitah, wahai Nabi, itu bangkai kambing mati tanpa disembelih. Maka beliau berkata, yang diharamkan itu adalah memakannya. Yang diharamkan itu memakannya. Hadis Muslim 363. Perlu dicatat bahwa hukum ini berlaku pada bangkai hewan yang halal untuk dimakan atau boleh disembelih. Adapun hewan yang tidak halal dimakan atau tidak boleh disembelih, hukumnya tidak seperti ini. Ini berkaitan dengan kulit tadi. Hewan yang boleh dimakan. Kemudian terkait rambut bangkai hewan yang halal untuk dimakan ketika disembelih, maka suci juga. Rambut bangkai hewan yang halal untuk dimakan ketika disembelih, maka hukumnya juga suci. Adapun dagingnya maka itu najis, haram dimakan. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am 145. Allah Ta'ala berfirman, Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yata'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijs. Katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan untuk memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati atau bangkai, darah yang mengalir
darah yang mengalir ketika disembelih, daging babi. Begitu juga daging babi, karena semua itu kotor. Ini berkaitan dengan dagingnya. Kita sudah bahas apa saja? Kulitnya, rambutnya, dagingnya. Kemudian sama itu dilakukan dengan membersihkan kotoran yang ada di kulit tersebut dengan menggunakan zat khusus yang dicampur dengan air atau dengan tumbuhan yang sudah biasa digunakan untuk menyamak. Di sini disebutkan seperti tumbuhan korot atau ar-ar dan lain sebagainya. Adapun hewan yang tidak boleh disembelih atau sebelum itu, jadi sama itu nanti akan membuat kulit lebih lentur, lebih tahan lama gitu. Akan membuat kulit jadi tahan lama. Kita lanjutkan. Adapun hewan yang tidak boleh disembelih, maka tidak akan suci dengan disamak. Hewan yang tidak boleh disembelih tidak akan suci ketika disamak. Kulitnya ketika disamak pun tidak akan suci. Atas dasar ini, maka kulit kucing tetap tidak suci walaupun sudah disamak. Meskipun hewan itu ketika hidup ya tetap suci, tapi kulitnya ketika disamak tidak jadi suci. Ini pendapat dalam fikih muyasar. Adapun hewan yang dagingnya haram dimakan, meskipun suci ketika ia hidup, maka juga tidak bisa suci ketika sudah disamak. Jadi di kitab ini dibedakan antara hewan yang tidak boleh disembelih dan hewan yang tidak boleh dimakan. Itu menjadi bagian tersendiri. Tapi secara konsekuensi sama saja. Secara konsekuensi sama tidak bisa mensucikan. Samak tidak bisa mensucikan hewan-hewan yang seperti ini. Nah, kesimpulannya, semua bangkai hewan yang secara hukum asal dagingnya boleh dimakan, maka kulit dari bangkainya bisa suci ketika disamak. Kesimpulan pertama, semua bangkai hewan yang secara hukum asal dagingnya boleh dimakan, ketika disembelih boleh dimakan, maka kulit dari bangkainya itu bisa suci ketika disamak. Ini kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua, dan semua bangkai hewan yang pada hukum asalnya tidak halal dimakan dagingnya, maka kulitnya tidak akan suci ketika disamak. Selesai pembahasan dari kitab Muyasar berkaitan dengan kesucian bejana yang berbahan dari kulit bangkai. Ya, pada intinya tadi di kesimpulan tadi kita ulangi lagi bahwa semua bangkai hewan yang secara hukum asal dagingnya boleh dimakan, ketika dia bangkai, mati, tertabrak atau lain sebagainya, kemudian diambil kulitnya, maka kulit dari bangkai ini bisa suci ketika disamak. Adapun kalau hewan tersebut tidak boleh dimakan, tidak boleh disembelih, maka disamak pun tidak bisa suci. Ini kesimpulan dari kitab fikih Muyasar. Di sana sekali lagi ada pendapat-pendapat yang lain. Apabila ingin memperdalam, bisa nanti membaca atau bertanya kepada asatidzah yang lain yang menerangkan pembahasan hal ini. Karena kita pembahasannya ringkas, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.